Nah, jadi teman-teman ini ada beberapa UTBK SNBT, Seleksi Nasional Berbasis Tertulis melalui komputer ya, untuk tahun 2023. Bisa diperhatikan lagi teman-teman, mungkin bisa dicatat maupun di screenshot ya. Nah, untuk materi tes sendiri, apabila teman-teman nantinya tidak diterima melalui jalur rapot, teman-teman bisa melalui UTBK ini. Kemudian materi tesnya itu terdiri dari TPS, mungkin teman-teman juga udah melakukan persiapan yang matang seperti itu. Mungkin teman-teman udah ada yang ikut bimbel di Ganesha maupun di lainnya. Nah, kemudian materi tes itu terdiri dari TPS, matematika, literasi dalam bahasa Indonesia, dan literasi dalam bahasa Inggris. Kemudian metode tesnya itu ujian tertulis berbasis komputer, jadi full komputer. Biasanya itu yang menyediakan itu dari PT yang melakukan UTBK. Jadi kita tidak membawa laptop atau komputer seperti itu. Kita biasanya kalau untuk tahun kemarin itu juga di PT untuk UTBK-nya itu sudah disediakan, kita tinggal mengerjakan seperti itu. Kemudian kesempatan tesnya itu setiap peserta hanya diperbolehkan mengikuti satu tes satu kali. Pelaksanaan tesnya itu dilaksanakan dalam 2 gelombang, yaitu 14 hari dan 28 sesi, 2 sesi dalam setiap hari. Kemudian hasil tesnya itu setiap peserta akan diberikan hasil tes secara individu. Nah, untuk melihat ketentuannya yang lebih resmi, teman-teman bisa lanjut kunjungi di https snpmb.bpbd.kemendikbud.go.id. Peserta tunanetra akan melaksanakan tes jadwal dan waktu tersendiri. Kemudian persyaratan peserta UTBK 2023 itu apa aja? Yang pertama, memiliki akun SNPMB. Kemudian yang tadi ya teman-teman harus daftar. Kemudian siswa SMK kelas 12 pada tahun 2023 atau peserta didik paket C tahun 2023 dengan umur maksimal 25 tahun per 1 Juli 2023. Kemudian lulusan SMA, MK, SMK sederajat tahun 2021 dan 2022 atau lulusan paket C tahun 2021 dan 2022 dengan umur maksimal 25 tahun per 1 Juli 2003. Berarti untuk teman-teman ada kakak tingkatnya yang kecil masih bisa untuk ikut UTBK. Kemudian persyaratan pesertanya itu apa aja? Setiap peserta dari jurusan IPA, IPS, atau bahasa diizinkan memilih prodi di PTN, merdeka bertanggung jawab. Hasil UTBK 2023 hanya berlaku untuk penerimaan tahun 2023, membayar biaya UTBK. Yang mana biaya UTBK tadi bisa dari teman-teman maupun yang mendaftar KIPK itu bisa di-cover untuk peserta KIPK. Nah, ini ya teman-teman, biaya UTBK-nya itu bersama biaya UTBK untuk tahun ini itu sudah relatif sama kayak tahun kemarin ya. Mekanisme pembayaran akan diumumkan segera di portalnya SNBT. Kemudian next untuk materi ujian UTBK itu tadi ada TPS, penalaran matematika, literasi dalam bahasa, literasi dalam bahasa Inggris. Alokasi waktunya itu 195 menit. Jadi sekitar berapa jam itu teman-teman? Kita berapa jam nih? 95 menit. 1 jam itu ya. 1 jam 30. 62 no 2 jam dong. 3. Nah, diperjelas lagi untuk TPS itu membahas alih aja kemampuan kognitif yang dianggap penting untuk keberhasilan di sekolah. Formal khususnya pendidikan tinggi dalam TPS yang akan diuji adalah kemampuan penalaran umum, kemampuan kuantitatif, pengetahuan dan pemahaman umum, serta kemampuan memahami bacaan dan menulis. Kemampuan kuantitatif akan mencangkup pengetahuan dan penguasaan matematika dasar. Literasi dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Apa aja yang diujikan, mengukur kemampuan dan memahami menggunakan evaluasi. Nah, itu ya mungkin teman-teman ada bukunya sendiri, biasanya itu ada pengarah matematika, siap UTBK itu teman-teman. Kemudian tahap pendaftaran UTBK. Nah, ini juga mungkin bisa dicatat ya oleh teman-teman. Registrasi akun SNPMB wajib bagi semua calon pendaftar UTBK atau SNBT menggunakan NISN, NPSN, dan tanggal lahir di laman portal SNPMB.bpbd.kemendikbud.go.id.
login menggunakan akun SNPMB, login pada laman portal, kemudian memilih menu verifikasi dan validasi data, kemudian mengisi dan melengkapi biodata, unggah pada foto berwarna terbaru, biasanya itu 1 tahun terakhir ya teman-teman untuk foto berwarnanya, kemudian verifikasi biodata serta unduh dan unduh pernyataan tunanetra atau ini yang bagi yang tunanetra. Memilih menu pendaftaran UTBK SNBT, memilih program studi, mengunggah portofolio, memilih pusat UTBK PTN, dan memperoleh slip pembayaran UTBK. Jadi apabila teman-teman sudah mendaftar dan yakin untuk UTBK, segera untuk memilih pusat UTBK seperti ini teman-teman. Tidak ditakutkan nantinya kejauhan seperti itu ya. Kemudian untuk lembaga dan mekanisme membayar itu akan diumumkan di portalnya Kemendikbud SNPMB sendiri. Kemudian melakukan login kembali untuk memilih menu pendaftaran UTBK SNPT untuk unduh kartu peserta UTBK yang mana ini nanti dibawa untuk pas ujian UTBK. Kemudian mengikuti UTBK sesuai informasi di kartu peserta UTBK SNPMT. Nanti di kartunya itu ada informasi lebih lanjut seperti itu. Nah ini catat hari, tanggal, dan sesi UTBK Anda. Siswa SMA itu wajib membawa ijazah. Siswa SMA sederajat lulusan tahun 2023 membawa surat keterangan identitas pelajar dari sekolah, sekurang-kurangnya membuat informasi jadi diri, foto keluarga terbaru yang bersangkutan dengan ditandatangani oleh kepala sekolah dan diberi cat stempel yang sah, kayak kartu siswa SMK 2 Wonogiri misalnya seperti itu. Bagi peserta tunanetra atau low fashion harus menyertakan surat keterangan dari kepala sekolah. Nah, bagi siswa yang telah dinyatakan lulus SNPB 2023 akan ditolak untuk menyertakan SNPT 2023. Jadi teman-teman nantinya apabila lolos dalam seleksi nasional berbasis prestasi ya, ini nanti kalau teman-teman untuk mendaftar UTBK itu akan ditolak seperti itu karena bagi terima. Jadi kemungkinan kalau misalnya SNPB-nya itu, jadi harus teman-teman harus benar-benar memilih PTN mana yang tepat, jurusan apa yang tepat seperti itu ya. Nah, itu lokasi UTBK-nya itu ada 74 pusat di UTBK TPN. Itu nanti untuk kota dan tanggal tes dapat dilihat di laman resminya SNPMB. Itu ya teman-teman di website snpmb.kemendikbud.go.id. Untuk pelaksanaan UTBK-nya itu dilaksanakan dalam 2 gelombang. Nah, dalam gelombang itu ada 7 hari. Setiap hari dilakukan prosesi pagi dan siang. Gelombang pertama, nah itu ada 2 gelombang ya teman-teman. Jadi untuk UTBK nanti ada 2 gelombang. Yang gelombang pertama itu tanggal 22 sampai 28 Mei. Nah, jumlah hari dan sesi ujian memperhitungkan jumlah pendaftar di pusat UTBK atau PTN. Beberapa wilayah pelaksanaan UTBK akan disesuaikan dengan waktu ibadah sholat resmi di laman SNPMB. Waktu pelaksanaan UTBK, nah ini teman-teman menimbang ya. Waktu pelaksanaan UTBK 2023 itu pagi ada jam 6 waktu Indonesia Barat sampai jam 10. Nah ini ya, peserta masuk ruang ujian. Dan siang itu jam 12 sampai jam 16.15. Nah, 2,5 jaman. Nah, ini beberapa pusat UTBK itu ada ini di luar Jaya WSK. Biasanya itu di UNS ada, UGM, kalau sambil main ya nanti ke Jogja. UNES juga ada. Nah, ketentuan SNBT 2003 tadi ya siswa SMA, SMA, SMK sendiri lulusan tahun 2021 dan 2022 harus sudah memiliki ijazah. Bagi lulusan kalau nggak memiliki ijazah, surat keterangan lulus seperti itu teman-teman. Tapi biasanya itu untuk ijazahnya itu udah ada dari sekolahan. Bagi lulusan SMA S3 di luar negeri harus memiliki ijazah yang sudah disetarakan. Siswa SMA, MA, SMK sederajat lulusan tahun 2023 membuat surat keterangan yang sesuai. Kemudian memiliki nilai UTBK 2023, memiliki kesehatan yang memadai sehingga tidak mengganggu kelancaran proses studi. Kemudian bagi peserta yang memiliki program studi bidang seni dan olahraga wajib mengunggah portofolio.
Dalam program studi, setiap siswa diberikan dua program studi pada satu PTN atau masing-masing satu prodi pada dua PTN. Jadwal UTBK itu tahun 2023, registrasi akun SNPMB itu sampai 3 Maret, sekarang juga sudah bisa di portalnya tadi yang saya sebutkan ya teman-teman. Kemudian untuk sosialisasi UTBK-nya itu 1 Desember sampai 14 April. Nah, ini masa-masa sosialisasi UTBK SNBT ya teman-teman. Pendaftaran UTBK SNBT itu 23 Maret sampai 14 April. Kemudian pelaksanaan UTBK gelombang 1 8 sampai 14 Mei 2023. Pelaksanaan UTBK gelombang 2 itu 22 sampai 28 Mei 2023. Pengumuman hasil SNBT 20 Juni 2023. Kemudian untuk masa untuk sertifikat UTBK itu 26 Juni sampai 31 Juli 2023. Nah, kemudian ini peserta pelamar beasiswa KIP kuliah, siswa pendaftar ini diperhatikan ya teman-teman. Untuk mahasiswa beasiswa KIP kuliah, siswa pendaftar atau kurang mampu secara ekonomi dapat mengajukan bantuan di pendidikan skema KIP kuliah. Jadi teman-teman 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 masih di ruangan semua ya, atau ditinggal kemana nih? Halo teman-teman. 9 partisipan. Halo Kak. Masih ada di live. Oke, siap. Maaf ya tadi terputus. Lanjut ya, yang beasiswa KIPK tadi. Lanjut. Nah, tadi ya teman-teman ada beberapa beasiswa yang bisa teman ajukan selain KIPK, seperti beasiswa pemula. Nanti juga ada terus award lainnya, award namanya ada sekolah seperti itu. Ini seperti itu teman-teman. Informasi detail untuk yang mendaftar KIPK kuliah itu di DPS KIPK.Kemendikbud.go.id. Yang untuk sekretariatnya SNPMB itu di Jalan Senayan Jakarta Pusat. Jadi teman-teman yang pernah di Jakarta di setiap minggu. Nah, ini untuk media sosial resminya dari SN